Lah, waktu dalam pemilihan bupati waktu itu lawannya kompetisinya adalah dengan incumbent. Karena dengan lawan dengan incumbent dan jumlah koalisinya pun saya kalah. Maka walaupun kalah dalam koalisi, semangat tetap oke, kompetisi tetap oke, ya akhirnya maksimal. Walaupun hasilnya yang belum maksimal, waktu itu kalah 1%, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau persiapan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Rembang untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Haji Harno SE. Beliau adalah Ketua DPC Partai Demokrat Rembang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak Sadono. Luar biasa. Pak Harno bisa mulai cerita ya awal mula sampai saat ini ketika menjadi perjalanan di bidang politik sampai sekarang menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang. Monggo silakan, Pak. Ya, Alhamdulillah Pak Bambang. Jadi semuanya itu ya berawal orang jarak Pak Bambang. Jadi karena kalau dilihat dari mulai awal kelahiran itu orang jarak. Karena apa? Saya sendiri itu lahir dari masyarakat petani yang jauh dari ibu kota dan jauh dari kesenangan. Di desa, eh, waktu itu tahun 12, tanggal 12 Desember 65 itu administrasinya Pak Bambang Sadiono. Nah, persisnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya tidak tahu. Karena di desa waktu itu ya dalam kehidupan yang jauh dari sejahtera, jadi ya tidak diurus, wes pokoknya dianggap lahirnya tanggal 12 bulan Desember 65. Itu mulai lahirnya aja sudah kelihatan dari hidup yang sangat sangat waktu itu Pak Bambang Sadiono. Lajeng perjalanannya seperti apa, Pak, seterusnya? Ya, setelah dari lahir dari petani di desa, dari keluarga yang sangat minus, akhirnya sampai sekolah SD saja ikut orang Pak Sardono. Terus SMP, SMP-nya masuk SMP PGRI, SMA-nya juga IATPI, masuknya di sore hari. Kenapa? Kenapa harus sore hari? Karena pagi harinya kerja di sawah dan mengembala bebek Pak Bambang. Jadi itu menunjukkan bukti
dari lahir maupun sekolahnya saja sore hari. Karena memang waktu itu ya benar-benar masanya masa seperti itu. Terus setelah SMA, bahkan waktu SMP, SMA pun itu sudah sambil bekerja. Bekerja di sawah, kadang di Jakarta, ya kerja di bangunan dan lain sebagainya. Kemudian Dan ceritanya bisa masuk di politik gimana, Pak? nah, setelah lulus SLTA, bekerja di Jakarta macam-macam, waktu itu ya sangat sulit, akhirnya pulang kampung lagi. Pulang kampung, terus mengembara, kerja di Kabupaten Rembang. Nah, waktu itu eh, reformasi awal, Pak Bambang. Waktu reformasi awal itu tahun 2024 ya. Eh, 2000 2000-an, Pak, itu reformasi 2000-an. awal. Nah, waktu masa reformasi itulah saya terpanggil ingin sekali ada perubahan. Nah, perubahan waktu itu terjadilah pemilihan presiden dipilih oleh rakyat. Nah, setelah itulah saya ikut bergabung menjadi tim sukses SBY-JK waktu itu. Nah, kebetulan waktu menjadi tim sukses SBY-JK, saya dipercaya untuk menjadi tim tingkat kecamatan. Nah, setelah menjadi tim SBY-JK waktu itu, alhamdulillah Pak SBY menang. Nah, setelah berlanjut Pak SBY menang, 1 tahun kemudian ada pilkada langsung. Pilkada langsung waktu itu di Kabupaten Rembang, muncullah calon bupati Pak Haji Muhammad Salim. Dan berkompetisi dengan incumbent Pak Hendarsono waktu itu. Nah, dengan berbekal pengalaman ketua SBYJK Kecamatan, berlanjut dipercaya Pak Salim dalam pilkada, alhamdulillah menghantarkan Pak Salim juga. Alhamdulillah menang. Nah, setelah itu Pak Salim menjabat bupati berlaku 1 tahun atau 2 tahun. Pak Salim masuk di Partai Demokrat menjadi ketua DPC Demokrat. Setelah Pak Salim menjadi ketua DPC, beliau membutuhkan calon-calon anggota DPRD dan calon-calon PAC. Maka saya dipercaya menjadi ketua PAC Kecamatan Pamotan sekaligus menjadi caleg nomor 1 di Dapil Pamotan Sale. Itu waktu tahun 2009. Nah, alhamdulillah setelah menjadi caleg ikut kompetisi. Waktu itu pertama kali juga memakai suara terbanyak. Alhamdulillah dipercaya menang. Itu langkah pertama menjadi anggota DPRD. Dan tidak sampai di situ,
lanjut lagi di tahun 2014. Alhamdulillah yang kedua kali. Saya lanjutkan lagi tahun 2019, alhamdulillah jadi. Dan dengan 3 kali lolos anggota DPRD inilah akhirnya ada pemikiran lain. Nah, setelah saya menginjak tadi yang kedua, pencalonan yang kedua, itu Pak Haji Salim mengundurkan diri dari Ketua DPC. Nah, maka di periode saya yang kedua diberi amanat untuk menggantikan Ketua DPC Kabupaten Rembang. Nah, terus saya lanjutkan setelah saya menjadi Ketua DPC, ikut kompetisi lagi yang tadi, yang ketiga kalinya tahun 2019. Alhamdulillah lolos lagi dengan suara yang bagus. Dan disitulah karena sudah 3 kali menjadi anggota DPRD, yang ketiga kali mencoba ikut kompetisi dalam pemilihan bupati. Lah, waktu dalam pemilihan bupati waktu itu lawannya kompetisinya adalah dengan incumbent. Karena dengan incumbent dan jumlah koalisinya pun saya kalah. Maka walaupun kalah dalam koalisi, semangat tetap oke, kompetisi tetap oke, ya akhirnya maksimal. Walaupun hasilnya yang belum maksimal, waktu itu kalah 1%, Pak Bambang. Kalah 1%, sekitar 5.200-an. Jadi kalah dengan incumbent 5.200-an. Nah, sekarang langsung pemilu 2024, Pak. Hasil Partai Demokrat di Kabupaten Rembang seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk Partai Demokrat 2004 ini ada kenaikan dibandingkan 2019. Dari 4 naik menjadi 7, Pak Bambang. Nah, baik, 7 kursi tapi tetap belum bisa mencalonkan sendiri. Jadi berarti kalau ingin maju bupati dan wakil bupati harus koalisi. Nah, Ya, bagaimana persiapan Partai Demokrat Kabupaten Rembang? kalau 7 kursi secara aturan belum bisa mengantarkan apabila wakil saya adalah non-partai. Karena syarat minimal harus 9 kursi. Tapi apabila wakil saya dari salah satu partai, maka sudah cukup untuk mengantarkan. Jadi ya, yo dipikir, yo santai, karena otomatis yang wakil saya otomatis yang dari partai, dari 7 ditambahkan dengan siapa saja sudah memenuhi persyaratan. Nah, kira-kira partai itu sudah ada, Pak, yang akan berkoalisi? Yang berkoalisi untuk sampai saat ini ya baru sebatas guyonan, silaturahmi, WA-WA-an, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, baru sebatas itu, Pak Bambang.
Ya, jadi potensi Pak Harno luar biasa. Pada pilkada sebelumnya hanya kalah 1%. Jadi sebenarnya kan kurang suaranya tinggal sedikit. Nah, saya sudah wawancara dengan Ketua DPC P3 Rembang dan Ketua DPC PKB Rembang. Nah, Ah, justru. kelihatannya akan semua bersemangat untuk maju. Iya. Yang saya tidak tahu apakah maju sendiri-sendiri, P3 sendiri karena suaranya sama-sama 8. Jadi tinggal tambahannya juga tinggal 1 kursi sudah cukup. Apakah mau sendiri-sendiri atau bergabung? Nah, jadi ini kira-kira peta minimal ada 1 kalau bergabung, tapi kalau masing-masing sendiri berarti ada 2. Nah, di luar yang ini menurut Pak Harno ada lagi nggak Pak nanti pasangan? Ya, kalau menurut saya, kalau di Rembang itu maksimal 3 pasang, Pak. Itu maksimal. Tapi dalam perjalanan koalisi dan lain sebagainya, ya bisa 3, bisa 2, dan bahkan juga bisa 1. Jadi dinamika dalam koalisi semuanya bisa saja terjadi. Tapi menurut pemikiran saya, itu maksimal ya 3 pasang itu maksimal. Ya, menurut informasi yang saya terima, selain Pak Harno, kemudian Gus Anies dan Gus Umam, itu ada satu orang lagi tokoh namanya Pak Nur Hasan dari Hanura. Hanura. Ya. Ini juga bersemangat. Jadi kira-kira apakah ya, Pak Nur Hasan ini juga maju sebagai bupati atau juga bersedia menjadi wakil bupati kira-kira? Ya, kalau menurut saya, ya ada Pak Nur Hasan, juga ada lagi yang Ketua Paguyuban Kepala Desa, Pak Haji Jidan, juga sudah memasang banner-banner. Ya, saya kira semakin banyak tokoh-tokoh yang siap kompetisi itu lebih baik. Jadi untuk masyarakat lebih banyak untuk memilih mana yang paling cocok itu lebih baik. Nah, nanti finalnya ya Pak Bambang Sadono paham lah ya. Jadi ya semuanya berusaha tapi nanti finalnya juga akan mengkalkulasi hasil rekom-rekom dari partai maupun hasil dari eh, masyarakat. Sampai di manakah dukungan masyarakat atau survei-survei. Apabila surveinya bagus, dorongan masyarakat bagus, ya berangkat. Tapi kalau hasil polling, hasil survei dari masyarakat tidak bagus, ya kita berpikir ulang karena kuncinya adalah di masyarakat. Begitu Pak Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik. Nah, Pak Harno pada pilkada sebelumnya kan suaranya selisih sedikit. Menurut Pak Harno penyebabnya apa dan apa yang akan diperbaiki ke depan? Ya, penyebab pertama adalah karena kompetisi saya adalah incumbent. Apapun yang namanya incumbent memiliki plus dibandingkan tidak incumbent. Ya, di samping jumlah koalisi waktu itu juga kalah. Yang terakhir, yo memang waktu itu belum bagiannya Pak Bambang. Nah, saya mendengar Pak Harno memang sudah niat betul untuk maju lagi sampai persiapannya tidak mencalonkan legislatif di 2024. Ya, jadi untuk niat
saya bismillah niat ikut kompetisi Pak Bambang dengan hasil Demokrat yang naik. Jadi semangat saya untuk Rembang, saya bismillah siap ikut kompetisi lagi. Incumbent bupati sudah tidak ada, tapi masih ada Ya, incumbent wakil bupati, Pak. ya sekarang incumbent bupati sudah 2 kali, masih ada incumbent wakil. Ya, jadi semuanya punya peluang yang sama. Bapak sudah pernah dan akan mengulang lagi, pasti sudah tahu masalah-masalah yang diharapkan oleh masyarakat Rembang. Itu kira-kira apa, Pak? Masalah-masalah yang eh, masyarakat atau warga Rembang ini pengen diselesaikan oleh para pemimpinnya ini. Ya, jadi kalau permasalahan sebenarnya itu adalah hampir sama, wabil khusus di Rembang. Yang pertama adalah cita-cita yang belum terselesaikan, yaitu jalan tanpa lubang, Pak Bambang. Dari dulu itu kepengennya jalan-jalan tanpa lubang, tapi sampai hari ini guyonannya masih banyak lubang-lubang yang di jalan. Jadi itu yang termasuk prioritasnya yang belum selesai sampai hari ini. Yang berikutnya juga tentang pasar-pasar yang ada di Kabupaten Rembang yang masih perlu dipikirkan. Juga Rembang itu daerah kering, Pak Bambang. Karena daerah kering ini ada termasuk PR besar. Bagaimanakah Rembang ini yang daerahnya daerah kering bisa mendapatkan air? Ya, untuk itu harus ada terobosan-terobosan pembuatan embung-embung atau membendung sungai-sungai untuk pemenuhan air baku maupun air pertanian. Jadi bisa menyelesaikan, tidak usah banyak-banyak. Jalan tanpa lubang selesai, terus pasar-pasar bagus, bisa menyediakan air, itu sudah bagus untuk di Rembang. Ya, baik, Pak Harno. Pak Harno sendiri dikenal sebagai seorang bisnis ya, terutama di bisnis koperasi yang sukses. Nah, nanti kalau Bapak terpilih menjadi bupati, apakah justru bisnisnya nggak ada yang ngurus, Pak? Ya. Kalau saya kan dari hidup serabutan ya, serabutan mulai pertanian, laut, SPBU, komplit pekerjaan saya Pak Bambang. Jadi dari hidup menderita, akhirnya malah bisa membuat pekerjaan-pekerjaan mulai dari awal dari hidup tani masih saya pelanjut sampai sekarang. Jadi merasakan sulitnya pupuk dan sulitnya air, merasakan, dan juga kapal ikan. Jadi merasakan sulitnya mencari ikan karena aturan dan lain sebagainya. Sampai di SPBU, SPBE, dan juga koperasi semuanya berjalan dengan baik. Ya, ada pahitnya, ada manisnya, semua usaha masih berjalan Pak Bambang, tidak ada yang ditinggalkan. Baik. Nah, terakhir, seandainya
Pak Harno nanti akhirnya bisa ikut kompetisi lagi, ikut nyalon lagi, dan kemudian terpilih jadi apa yang ingin Bapak lakukan untuk masyarakat Kabupaten Rembang? Oh ya, jadi saya sudah biasa eh, hidup serabutan, jadi anggota DPR 3 kali, jadi sudah banyak eh, ketemu, berkumpul dalam segala hal. Maka dari itu, seandainya saya dikasih amanat jadi Bupati Rembang, pertama adalah penataan ASN, Pak Bambang. Karena disitulah ujung tombaknya, maju tidaknya adalah penataan ASN yang sesuai dengan kemampuannya secara profesional. Jadi pekerjaan saya semuanya di swasta adalah profesional, maka ujung tombaknya adalah sama, penataan ASN yang profesional. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, setelah penataan ASN dengan bagus, maka dengan kepemimpinan saya tetap ada perubahan-perubahan karena beda pimpinan adalah beda strategi cara mencapai tujuan. Maka semua ASN diajak kerja bareng-bareng bagaimana Rembang ini bisa berjalan, bisa lari, bisa mengejar ketertinggalan untuk mencapai masyarakat yang senang dan bahagia dan sejahtera. Oke, baik. Mungkin ada himbauan atau harapan untuk masyarakat Rembang, Pak, terkait apa niat Bapak untuk maju mencalonkan sebagai bupati lagi? Ya, himbauan harapan saya, ya pertama mohon doa restu dan dukungannya karena untuk memilih calon pimpinan itu sebenarnya simpel. Jadi untuk memilih calon pimpinan tidak sulit, adalah simpel. Simpelnya bagaimana? Karena semua bisa dilihat sepak terjangnya kehidupan selama ini. Si A itu ahli di bidang apa, si B di apa, itu bisa menjadi pemikiran apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Karena semua orang, semua pimpinan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi simpel. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Harno SE, Ketua DPC Partai Demokrat Rembang, yang telah menyampaikan tekadnya, niatnya, dan apa yang akan dilakukan. Mudah-mudahan membantu masyarakat Rembang untuk menentukan pilihan dan memilih yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Rembang 5 tahun ke depan. Terima kasih, Terima Pak kasih, Harno. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.